Eh, Tadi yang kuliah jam 8 dengan Dokter Yana sudah diterima ya? Sudah. Sudah ya. Ketua kelasnya ini siapa? Ketua kelas lama-lama seminggu doang sih. Belum ditentukan. Belum ditentukan. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting seminggu lancar. Saya mau tanya dulu ya. Saya mau tanya dulu. Pak, ini saya izin share screen. Tapi saya mau nanya dulu. Sudah ada jurnal reading kan? Sudah. Sudah. Ya. Bagaimana dengan jurnal readingnya? Bisa diterima dengan baik? Ada beberapa jurnal yang belum dimengerti sih. Sudah dibicarakan atau belum? Maksudnya sudah masuk jadwal dibicarakan? Yang kemarin kan udah satu. Ada yang hari ini. Oh, yang kemarin ada kesulitannya di mana? Anemia ya? Enggak ada sih. Tadi katanya yang hari ini dan yang besok. Oh, ya. Kalau yang hari ini atau besok dimengertinya nanti hari ini. Gitu. Kemarin kan baru baca doang, ya kan? Nanti kan didiskusikan. Yang penting tiap kelompok itu pada saat presentasi itu apa ya istilahnya bekerja sama gitu. Ya kan? Dan tujuannya ini bukan bukan untuk sesuatu yang istilahnya membebani secara apa ya istilahnya. Bukan tujuannya untuk how good you are gitu ya, tetapi mengekspos saudara-saudari kepada jurnal reading yang berbau biomedik, ya kan, dan sistem tubuh manusia, sehingga nanti akan lebih cepat untuk catch up, gitu ya, cepat untuk nanti bersama-sama dengan yang lain untuk ketika Anda mau bikin proposal, ketika mau update dari buku teks dan lain sebagainya, jurnal adalah rujukan yang cepat tapi bisa dapat banyak gitu. Karena kita menulis jurnal, besok seperti Anda juga kan harus menulis ya hasil akhir terus di-submit ke salah satu publikasi. Itu kan kalau kita mau nulis satu paragraf aja kita mengekstrak dari ya. Ketika kita bisa sitasi kan kita baca dulu. Ya kan? Berarti ekstraksi dari berbagai macam jurnal itu baru dapat satu paragraf. Nah, maka ini kan dibalik. Anda mendapatkan informasi yang banyak dari satu jurnal, sehingga itu sudah secara cepat Anda dapat yang update. Kalau mau update banget, ya jurnal 2020, 2019 gitu ya. Itu akan sangat membantu kita melihat seperti apa sekarang perkembangannya gitu ya. Kalau dulu vitamin larut dalam minyak, larut dalam air. Sekarang semua vitamin bisa larut dalam air gitu. Mereka punya cara-cara bagaimana secara kimiawi menyusun sehingga vitamin itu tidak harus larut dalam lemak. Misalnya seperti itu. Itu kan sesuatu yang update informasi, update teknologi yang harus kita juga terpapar gitu ya. Oke, perkenalkan dulu, saya adalah Andrianita Meliala, saya dari fisiologi. Dari fisiologi, nanti mungkin ada yang sudah tahu akan ke peminatan itu atau mungkin perlu informasi tentang itu bisa menghubungi saya ya. Di fisiologi ada banyak sekali subminat yang bisa kita dalami gitu ya. Kalau saya sendiri di digesti. Jadi nanti kalau agak ngambil contohnya ke arah digesti, ini dosennya dosen digesti pasti gitu ya. Baiklah, ini sudah komplit ya, saya bisa mulai. Pada program suplementasi ini kita ingin memaparkan mengenai fisiologi sistem organ tubuh manusia. Fisiologi sistem organ tubuh manusia ini pada dasarnya memberikan pemahaman selama Anda sekarang ini kuliah, itu sepertinya Anda cuma duduk. Mungkin tadi pagi dari tidur kebangun, kemudian Anda mandi, kemudian Anda bersiap-siap, kemudian sekarang dalam posisi siaga, fokus gitu. Fokus, meletakkan fokus saudara di layar saudara masing-masing. Nah, dalam satu kegiatan, 1 menit ini gitu ya. 1 menit yang dilakukan ini seperti orang membaca yang Anda lihat pada slide,
ini begitu banyak hal yang secara fisiologi terjadi. Fisiologi itu kita bicara mekanisme kerja. Mekanisme kerja. Jadi bagaimana sih mata saya ini bisa membaca? Kok kalau dari terang ke gelap tiba-tiba, atau gelap ke terang saya tiba-tiba seperti silau dan lain sebagainya? Kenapa kalau saya dari duduk lama lalu berdiri agak kadang-kadang berkunang-kunang atau agak oyong-oyong gitu dan seterusnya. Nah, dalam satu kegiatan yang Anda lihat di dalam slide ini, di satu slide yang ada di sebelah saudara, itu mata saudara akan mengubah, mengkonversi gambar atau image yang ada di dalam halaman. Seperti Anda melihat ke layar. Mata kita bersama-sama itu mengkonversi antara image, apalagi saya gerak-gerak nih, gitu kan. Kalau saya geraknya makin nggak teratur, Anda semakin pusing gitu. Karena mata Anda harus mengikuti. Mengonversi, mengubah apa image yang ada di layar gitu ya, ditransmisikan menjadi informasi ke otak yang akan memproses dan memberitahukan kepada saudara, oh dosennya pakai kacamata, gitu. Dosennya pakai kacamata, oh dosennya rambutnya hitam, oh dosennya hidungnya pesek dan seterusnya. Menerjemahkan apa yang ditangkap oleh panca indera saudara yaitu mata, kemudian itu akan dikonversikan melalui gitu ya electrical signals gitu, yang sifatnya itu impuls saraf yang ditransmisikan, mentransmisikan informasi dari apa yang Anda lihat ke otak, kemudian diproses dan menerjemahkan. Oh ini perempuan dosennya, walaupun suaranya besar ternyata image-nya perempuan gitu. Kalau tadi saya tutup layar mungkin beda lagi ceritanya, dosennya lanang apa wedok, laki apa perempuan gitu. Nah, ketika dibuka jeling, oh iya dosennya perempuan. Nah, itu sesuatu yang satu pekerjaan, gitu ya, satu pekerjaan. Lalu selain Anda menerima informasi, saya sudah mulai bicara, menerima dan memproses informasi seperti apa yang Anda lihat, ya kan? Kemudian itu akan membuat ada satu output, banyak output gitu ya. Untuk otot saudara misalnya, oh dosennya ngeliatin saya lebih tegak. Kalau tadi saya belum masuk mungkin postur Anda gitu ya. Mungkin Anda agak tidur-tiduran, agak leye-leye gitu, nyender ke belakang gitu. Begitu oh dosennya udah masuk tegak gitu. Lihat ke layar. Kan pasti kita ingin memberikan impresi yang baik kan, kalau yang kita wajar-wajar lumrah gitu ya. Kalau orang Jawa bilang lumrah. Jadi maintain postur atau menjaga postur gitu ya. Lalu ketika saya bergerak gini, mata Anda ikut bergerak gitu ya. Ketika apa image yang di situ kita gerakkan, kita ikut bergerak. Kemudian ada messenger kimiawi yang akan membawa signal dari saraf, otot, kemudian akan memicu pergerakan yang diperlukan, kontraksi otot yang diperlukan. Gitu. Itu secara bersamaan ya, secara paralelistik dalam 1 menit ini. Lalu ada 150 ya sel darah yang sudah tua akan dihapus, akan luruh mati gitu ya. Dan akan di-replace atau digantikan dengan yang baru dalam saat ini loh gitu. Kemudian jantung kita akan berdetak kurang lebih 70 kali, memompa 5 liter atau 5 quarts gitu ya. Anda sudah lihat videonya kan, sudah saya kasih kemarin. Semoga sudah ditonton. Nah, itu 5 liter air ya kan ke paru-paru dan 5 liter lagi ke seluruh tubuh kita. Kalau enggak, Anda bayangkan ketika Anda upacara berdiri kelamaan di tengah panas tiba-tiba ada yang jatuh, bek. Nah, itu enggak 5 liter itu. Sirkulasi darahnya terganggu itu. Gitu. Ya. Jadi, untuk melakukan ini berdiri begini, ini dia kita dalam tubuh kita ini mengerjakan itu. Nah, lalu sembari saya bicara, saya juga bernapas keluar, inspirasi, ekspirasi. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Ya, dalam 1 menit itu kira-kira 12 kali dan akan mempertukarkan 6 liter udara ya dari atmosfer ke paru-paru dan dari paru-paru ke atmosfer. Dan lebih dari 1 liter darah akan mengalir ke ginjal dan akan diproses mana yang wanted, mana yang unwanted, mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Nah, yang tidak diperlukan akan diproses ya, belum langsung jadi urin tapi diproses menjadi urin. Sedangkan yang diinginkan itu akan disimpan gitu. Kemudian
dipergunakan, dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Sementara sel-sel kita akan mengkonsumsi 1/4 liter oksigen dan memproduksi 200 ml karbon dioksida dalam satu waktu. Kita akan menggunakan kurang lebih 2 kalori energi yang didapatkan dikonversikan dari makanan untuk mendukung kebutuhan kita, energi expenditure istilahnya. Dan untuk kalau Anda sambil tegang, misalnya ini dosennya perhatiin saya enggak, tegang, lalu Anda enggak yakin misalnya ini apa nih yang diomongin apa, itu akan menambah kalori yang akan dikeluarkan, yang dibakar. Nah, sementara itu sistem digesti atau sistem pencernaan akan memproses makanan yang tadi pagi mungkin Anda makan atau barusan tadi makan gorengan atau tempe goreng, cemplon dan lain sebagainya. Dari last meal tadi akan diproses, ditransfer ke pembuluh darah untuk disebarkan, didistribusi, dilemparkan kepada sistem sirkulasi. Kurang lebih seperti itu. Itu dalam 1 menit. Gitu. Kita bisa membayangkan betapa sibuknya kita. Makanya kan nggak salah ya kalau kita perlu menjadwalkan, merancang, mendesain apa yang akan kita lakukan sepanjang hari. Karena itu kemudian akan menolong kita, misalnya berapa energi yang akan dibutuhkan. Misalnya anak saya nanya, sebetulnya aku butuh berapa kalori sih mah, gitu ya. Nah, itu beda dong energi yang dia butuhkan, kalori yang dia butuhkan dengan bapak yang sedang membangun konstruksi di luar sana, atau orang yang bekerja di pertambangan, orang yang bekerja di bawah laut, orang yang dan macam-macam. Kita nanti akan kemudian berhitung tentang sebetulnya berapa yang kita butuhkan untuk proses itu semua. Nah, untuk sekedar tidur, kita menggunakan istilah, kemungkinan nanti akan ada di kuliah yang lain disebutkan, tapi sekedar saya sebutkan ada basal metabolic rate. Hanya sekedar untuk bernapas, mendetakkan jantung, seperti yang ini tadi, tapi dalam posisi tidur atau resting, itu kita sebut sebagai basal metabolic rate. Gitu ya. Nah, setiap orang nanti akan tergantung apa? Berat badannya, jenis kelaminnya, ya. Kemudian apakah dia hamil atau tidak, menyusui atau tidak, sakit atau sehat, ya. Lalu apakah dan lain sebagainya lah, luas permukaan tubuh, dalam musim dingin dengan suhu rendah atau tidak, suhu kamar, suhu AC dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi. Gitu ya, sangat rigid tapi sangat menyenangkan untuk dipahami. Nah, untuk melakukan tadi yang kita ceritakan pada slide yang pertama, kita itu saya ini namanya organisme, ya. Dan fisiologi itu tidak hanya organisme manusia. Yang dibahas bisa fisiologi tumbuhan, bisa fisiologi hewan, ya. Ini sekarang kita bicarakan fisiologi tubuh manusia atau human physiology, ya. Di dalam itu kita akan menjabarkan satu organisme itu didukung untuk bisa membaca sambil berjalan, makan, lalu bernafas, lalu matanya mengerling, kadang-kadang ada tukang mie tek-tek di luar kita juga dengar, lalu kita memproses beli enggak, ya, dan seterusnya mengundang memori. Itu mie apa ya? Kalau suaranya kayak gitu. Oh, kalau es itu es Walls tuh. Kalau enggak, oh itu susu murni nasional atau apa. Itu semua kan dipanggil. Oh, yang suaranya seperti itu jualan ini. Itu semua kita lakukan tanpa kita pikir bahwa itu sesuatu yang membutuhkan koordinasi begitu banyak hal. Nah, untuk kita tadi dapat melakukan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan, kita didukung oleh berbagai macam sistem organ. Kalau kita tadi namanya organisme itu terdiri dari sistem organ. Ya. Kemudian sistem organ itu dibangun oleh organ-organ lainnya, berbagai macam organ. Organ-organ dibangun oleh jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan dibangun oleh sel. Kalau terus ke bawah nanti bukan fisiologi lagi. Sebetulnya fisiologi hanya bicara tentang organ, sistem organ. Tapi
sekarang sudah bilang ya biologi, molekuler biologi. Nah, sekarang ada biomedik gitu ya. Jadi lebih Anda juga harus tahu molekuler biologinya gitu. Karena Anda biomedik. Nah, untuk itu ada sistem organ. Level bawahnya dulu secara hierarki organisme, organ sistem. Organ sistem pertama adalah sirkulatori. Ini bebas ya, tapi kita pakai yang ini. Sirkulatori system. Sirkulatori system adalah sistem organ di dalam fisiologi yang dipelajari di fisiologi yang membahas mengenai jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, inilah yang akan menjadi moda transportasi dalam tubuh manusia. Dialah yang akan mentransportkan atau mendistribusikan segala apa yang diperlukan. Maka Anda bisa melihat di sini dia dari ujung sampai ke ujung, ujung kaki, ujung pucuk tangan, semuanya itu akan disuplai dengan pembuluh-pembuluh yang menjamin ketersediaan terhadap sirkulasi. Dan yang kedua, digestive system yang terdiri mulai dari mulut, ya, faring, esofagus, lambung, kemudian umpek-umpekan di sini ya, ada usus kecil, usus besar, ya. Kemudian ada organ aksesori di mulut ini namanya kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Kemudian ada aksesori lagi namanya pankreas, eksokrin pankreas, hati atau liver, gallbladder atau kantong empedu. Nah, ada ini organ sistem ini. Kemudian ada organ sistem respiratori atau pernafasan. Respiratory system ini terdiri dari mulai hidung, faring, laring, trakea, bronki, dan paru-paru. Kemudian ada urinary system. Urinary system ini terdiri dari ada ginjal, ureter, urinary bladder, dan uretra. Kemudian yang berikutnya kita belajar tentang muskuloskeletal system, yaitu tulang, tulang rawan, dan sendi. Ya, untuk alat gerak penopang. Kemudian soft-nya adalah muscular system, yaitu otot-otot skelet. Kemudian integumentary system, yaitu kulit, rambut, kuku. Dia ini sifatnya melindungi. Kulit ini ya rewel sih enggak, heavy duty iya, ya. Dia sangat heavy duty. Kalau rusak memperbaiki sendiri gitu ya. Tapi kalau rusaknya banget ya harus diperbaiki orang gitu. Jadi itu terdiri dari skin, hair, and nails. Gitu. Terus ada immune system. Ini sekarang menjadi sangat tren. Apa ya yang naikkan imun? Apa ya yang naikkan imun? Gitu. Nanti kalau Anda ada kuliah kalau nggak salah hari Kamis ya tentang respon imun gitu. Itu Anda tanyakan bisa nggak saya naikkan imun saya? Apakah imun sistem itu seperti orang ke gimnasium, ke tempat fitness gitu? Latihan ini supaya imunnya kuat. Ya, kita beri ini supaya sistem imunnya naik. Kita beri itu supaya sistem imunnya, kita lakukan ini supaya sistem imunnya naik. Apa benar enggak itu gitu loh. Nanti hari Kamis saudara tanyakan ke Pak dosennya. Ya, tanyakan. Bisa enggak? Apa seperti otot yang bisa kita latih terus langsung kenceng gitu? Bukan langsung, tapi kita latih lalu jadi kenceng. Jadi besar misalnya, muscle-nya tuh ngembang gitu. Apa seperti itu sistem imun? Nah, itu harus bisa dijawab oleh seorang lulusan biomedik gitu. Nah, dia ada nodus-nodus di situ ya, nodus limfatikus, kemudian timus, bone marrow, tonsil, adenoid, spleen atau limpa, kemudian ada apendik yaitu usus buntu, kemudian yang tidak nampak di situ adalah sel darah putih, GALT, SALT ya, GALT itu gut associated lymphoid tissue. Kalau yang SALT itu skin associated lymphoid tissue. Ya. Jadi nanti kita akan lebih jauh lagi bicara tentang itu kalau kita sudah bicara di biologi manusia. Nah, yang berikutnya ada dua ini adalah organ avatar, ya, avatar, pengendali, gitu. Ada pengendali angin, ada pengendali udara, api, air. Yang satu lagi apa sih? Air, angin, api, tanah ya, atau apa? Saya lupa. Ya, dua ini tanah ya. Oke, thank you. Nah, terus dia ini pengendali. Nah, ada
yang gerakannya cepat, itu kita sebut sebagai nervous system. Sistem saraf. Dia mengendalikan. Gitu. Jadi kalau saya menelan itu nggak pakai mikir kan, otomatis ya. Sekarang saya mau nanya, kalau Anda tidur tuh nelen nggak? Tidur loh, tidur beneran nih, nelen nggak? Ada proses nelen? Ada. Ada. Oh ya, oke. Ada yang bilang nggak ada? Nelan ya? Nelan nggak sih? Nelan ya. Kalau Anda nggak nelan kan berarti saliva yang dihasilkan itu mau diapain gitu. Kalau nggak ditelan kan berarti banjir ya. Ya kan? Nah, ya, tampung. Ya, jadi dalam keadaan tidur pun kita menelan. Saliva kita itu kita telan, gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang diatur secara sistema nervorum atau sistem saraf, gitu. Kemudian avatar kedua ini adalah endocrine system. Endocrine system atau sistem hormon ini, gitu ya, adalah semua jaringan yang melepaskan hormon. Misalnya di gambar ini ada hipotalamus, pituitary thyroid, ya, adrenal, endokrin pankreas, gonad, kidney atau ginjal, pineal, timus, dan yang tidak nampak paratiroid, intestin atau usus, kemudian jantung, kulit, dan adipose tissue. Ini semua adalah endokrin system. Ya, nah di situ pengendali. Kalau membutuhkan koordinasi tadi, nah sistem saraf ini yang akan mengendalikan. Ya kan? Nanti kalau kita sudah ke sistem organ, siapa yang bikin jantung itu berdetak? Kira-kira kalau jantung minta istirahat sebentar boleh enggak gitu. Kira-kira kalau sistem pernapasan berhenti sebentar boleh enggak gitu. Ya kan? Nah, oke, tadi sudah selesai itu urusan. Kita sebagai satu orang, satu organisme. Ya. Tapi kemudian kita ada dalam satu biosfer, kita dalam satu komunitas, kita dalam satu keadaan ada perkembangbiakan. Sehingga kita juga membahas sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada pria atau wanita. Pada pria akan melibatkan testis, penis, kelenjar prostat, vesikula seminalis, ya, kelenjar bulbo-uretral, kemudian duktus-duktus yang terlibat di dalamnya. Sementara untuk wanita ada ovarium, oviduct, uterus, kemudian ada vagina dan payudara. Ya, jadi satu organisme itu kalau berfungsi membutuhkan sekian banyak sistem organ. Ya, mulai dari kita bangun pagi sampai dengan kita tidur lagi. Begitu banyak yang terlibat. Ya, begitu banyak yang terlibat. Jadi sangat menarik. Wah, ini kalau sudah ketua minat fisiologi masih kuliah tuh nawar-nawarin minatnya gitu ya. Sangat menarik belajar fisiologi because then you learn about yourself. What sort of process, any process happening within our body system itu dipelajari di fisiologi. Ya. Kalau kita bicara tentang mencegah penyakit. Sekarang tuh sebetulnya kan mencegah itu lebih penting toh. Ya kan? Mencegah itu lebih penting toh. Cuman orang malas kan. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana mencegah atau menjaga kesejahteraan organ, maka pada kuliah biologi manusia fisiologinya didengerin banget. Yang lainnya juga, ya kan? Tetapi Anda akan mengetahui bagaimana maintenance gitu. Memelihara atau pemeliharaan sistem organ kita agar bisa berfungsi dengan baik lebih lama, ya. Saya kenapa katakan berfungsi lebih baik lebih lama? Nah, supaya bisa berfungsi baik lebih lama atau berfungsi baik dengan kualitas yang baik, kita harus paham hierarki ini. Tadi saya sudah sebutkan. Ini wanita ini namanya organisme. Kita sebut sebagai kriterianya organisme, spesies manusia. Ya, dia terdiri dari sistem organ ini, body system atau sistem organ. Sistem organ misalnya yang digambar di sini adalah digesti, sistem digesti. Ini whole body,
Ini digestinya tok saya ambil. Ya. Manusia ini terdiri sistem organ, salah satunya sistem organ digesti. Sistem organ digesti ini terdiri dari organ-organ, contohnya lambung. Satu organ lambung ini terdiri dari jaringan-jaringan atau hierarki di bawahnya adalah jaringan-jaringan yang melapisi. Ya, mulai dari epitel, konektif, muskularis, ya. Dan di dalam otot ini ada jaringan saraf. Nah, level tissue level ini atau level jaringan ini terdiri dari sel-sel. Masuklah kita ke level seluler. Ya. Satu jaringan epitel ini terdiri dari sel ini, sel ini, sel ini, sel apa, sel apa, sel apa. Betul kan? Benar ya? Nah, lalu di bawah ini, di cellular level ini, di dalamnya lagi atau di bawahnya komponen yang lebih kecil adalah chemical level. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Kalau ada kerusuhan, ini kita katakan ini RT RW, ini kelurahan, ini kecamatan, ini habis kecamatan apa? Kabupaten. Ya. Kalau kerusuhan, istilahnya curi-mencuri, lalu terjadi pembakaran di level RT RW, kira-kira Pak Jokowi dengar nggak? Nggak dengar. Sampai di level kelurahan, dengar nggak? Nggak dengar. Mungkin dengar. Tergantung TV-nya nonton yang ditonton apa ya toh? Gimana obrolan tetangga? Bener juga. Terus ketika sudah sampai di level kecamatan, ini mulai makin viral nih, makin viral kan? Sampailah di level kabupaten, bupati ditegur nih, betul nggak? Nah, sama dengan kita, ya, sama dengan kita. Ketika kesejahteraan sel tidak kita jaga, lalu ada sel-sel yang tidak sejahtera. Ada yang dehidrasi, ada yang kurang mineral, ada yang kurang phytochemical tertentu seperti vitamin atau yang lainnya dan yang lainnya, ya kan? Masih nggak apa-apa, diem aja dia nih. Tapi kalau luas sekali, dia akan mengimpact atau mendampak ke level jaringan. Kalau level jaringan ini hanya sedikit saja, mungkin belum kedengeran sama Pak Jokowi. Tetapi kalau sudah luas sekali, lalu terjadilah gangguan di level organ. Ya, bangun pagi asam lambung naik, mulutnya pahit, ya kan? Kemudian dengar, waduh, udah mau ujian ini. Kok kembung ya? Kok asam lambung saya naik ya? Kok saya mulai vertigo nih, agak-agak vertigo ini, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, ketika gangguan itu masih di level sel, Anda mungkin tidak paham. Begitu di level jaringan, belum juga paham. Tapi kalau sudah kena ke organ ataupun ke sistem organ, baru orang pergi ke dokter. Dok, perut saya kembung, profil buang air besar saya kacau, kok saya begini, kok saya begitu, detak jantung saya meningkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Aneh nih. Kalau saya balik, ya, kalau saya balik, ketidakberesan di level organ atau sistem organ, itu bisa kita hindari dengan menjaga kesejahteraan sel. Betul? Ya. Ya, kalau BLT itu ya nyampe lah ke RT RW, ya kan? Jangan terhambat, terus jangan dibeliin sama si X, si Y, dibikinin paket. Tadinya paketnya 300.000, tahu-tahu nanti yang diterima kita harganya cuma senilai 100 atau 80. Nggak beres dong, ya kan? Kalau kita mau menjaga kesejahteraan sel, ya, maka kesejahteraan jaringan pun akan terjamin. Kalau kesejahteraan jaringan itu terjamin, maka kesejahteraan organ pun terjamin. Dan organ akan bertahan, berfungsi lebih baik, lebih lama. Lebih lama. Ya. Yang bikin nggak baik apa, Dok? Yang bikin jaringan sel saya ini nggak baik apa, Dok? Pola hidup. Nah, bisa pola hidup yang paling parah itu kalau orang Jawa bilang kakean pola. Tahu nggak kakean pola? Orang yang bukan Jawa nggak ngerti ini. Kakean pola itu kakean itu kebanyakan, pola itu tingkah. Jadi kebanyakan tingkah gitu ya. Jadi kalau kita katakan bisa internal, bisa eksternal. Ya, bisa internal, bisa eksternal. Itulah yang akan mengganggu nanti. Internal misalnya apa?
genotype. Ya, gen. Misalnya thalassemia, itu nggak bisa disalahin. Iya meneh, gimana lagi? Ya kan? Pasti akan terjadi gangguan dalam regenerasi darah. Hemoglobin. Nah, ya kan? Jadi di situ ada hal yang sifatnya internal, nggak bisa menghindar. Kecuali kita sudah tahu. Seperti anak saya, suami saya misalnya karier thalassemia. Lalu dicek elektroforesis, anak saya juga karier thalassemia. Nah, saya enak, saya bilang, besok kalau kamu suka sama orang, nak, kan dia laki-laki kan, biasanya karier thalassemia kan laki. Besok kalau kamu suka sama orang, nak, ngomong dulu sama mama. Gitu. Jangan jauh-jauh sukanya, jangan suka banget kalau belum kita tes elektroforesis. Kalau dia juga karier, bahaya kamu nanti. Ya, padahal itu kan berselubung ya. Saya mau lihat dulu kayak apa sih orangnya, gitu kan. Tapi saya kasih tahu secara apa? Ilmiah. Memang ilmiah, saya nggak bohong, gitu ya. Saya nggak bohong. Jadi harus kita cek dulu dia HB elektroforesisnya bagaimana, gambarannya ke talasemik atau tidak. Kalau dia karier talasemia, kamu juga karier, oh jangan menciptakan kedukaan bagi dirimu sendiri, gitu kan? Makanya umat yang berpengetahuan itu tidak akan binasa, gitu. Binasa itu artinya itu salah-salah jalan, gitu loh. Kalau binasa, kalau mati ya pasti mati lah orang, gitu kan? Nah, kemudian inilah yang akan menjadi pemikiran kita. Inilah yang akan sedang dikerjakan secara molekular biologi, bahkan ke stem cell dan lain sebagainya. Mau punya organ yang bekerja baik lebih lama dan lebih bagus. Itu kan semangatnya. Gitu. Nah, kalau penyebab yang lain yang eksternal, tadi internal kan gen. Yang eksternal banyak. Seperti tadi kata Pak Zainuddin, pola hidup. Pola hidup itu terdiri dari apa? Pola hidup itu salah satunya pola makan, tidur, pola istirahat, atau aktivitas fisik ya. Jadi exercise-nya gimana, istirahatnya gimana. Ya, yang terakhir atau bukan terakhir. Artinya 3 ini sama pentingnya, yaitu pola berpikir. Pola berpikir itu kaitannya dengan apa? Kesehatan mental. Ya, kesehatan mental. Kalau eustress itu biasa. Eustress itu adalah eustress tulisannya ya. Kalau mau nyebrang ya orang tuh perlu eustress, lihat kanan, lihat kiri, ya kan? Itu namanya lumrah. Kalau nggak lihat kanan kiri langsung nyebrang, itu malah itu distress, ya. Itu mental distress. Tapi kalau ya aku nggak mau keluar rumah, jangan-jangan nanti aku kena COVID. Itu COVID, nggak mau di rumah, nggak mau pergi, aku di rumah aja. Megang ini, megang itu, nggak berani apa, nggak berani, sudah jadi paranoia, itu jadi distres. Tapi kalau kita keluar rumah, maskernya mana? Mau pergi, mau masuk ruang, hand sanitizer. Keluar, hand sanitizer. Cuci tangan, pulang dari pergi, cuci rambut, cuci badan, baju semua dimasukkan ke tempat cucian. Kemudian kita pakai baju yang bersih. Itu eustress. Beda ya? Ngerti kan maksud saya? Nah, kalau saya ngomong eustress ngapain sih dok? Kita ngomongin fisiologi. Karena Anda jangan lupa, avatarnya tadi adalah neuroendokrin, saraf dan hormon. Saya mau nanya sekarang, mbak-mbak yang masih mengalami menstruasi, kalau mau mens itu nafsu makannya meningkat nggak? Iya dok. Iya dok, meningkat. Meningkat. Logikanya orang lapar itu karena kekurangan energi kan? Nah, ini habis makan mau makan lagi, masuk akal nggak? Ya kan, nggak masuk akal kan? Nah, maka kita harus memiliki pola hidup yang menata pemikiran kita, walaupun sedang menuju menstruasi, walaupun ada kehendak untuk makan banyak, ya kita tetap harus kendalikan. Karena apa yang membuat kita memutuskan sesuatu itu bisa diganggu dengan pergerakan hormon yang seperti orang mau menstruasi kan ada lonjakan ya antara hormon satu dengan yang lainnya. Sehingga itu membuat keputusan kita itu tidak sesuai. Orang makan kalau butuh energi. Orang rasa lapar kalau ada kebutuhan energi. Kalau tidak, tidak. Tetapi kenapa ini habis makan mau makan lagi. Nah, itu kan sesuatu yang kita katakan tadi bahwa sesuatu secara hormonal, secara pemikiran akan dipengaruhi oleh keadaan hormonal. Ya.
Anda misalnya mau ujian, kok tiba-tiba mules? Apa kaitannya? Anda mau melamar seseorang, Anda mau bertemu mertua yang belum pernah bertemu, kalau udah pernah bertemu terus jadi kurang ajar malah kadang-kadang. Jadi Anda mau mengalami sesuatu yang baru. Anda mules, cari toilet, ya. Berarti kan ada sesuatu di pikiran kita yang akan mengendalikan kita, kan? Menimbulkan fenomena di fisik kita. Nah, jadi 3 hal tadi yang tadi kita kembalikan ya Pak Jainuddin. Pola tadi kita sebutkan adalah pola diet atau pola makan, pola tidur, ya aktivitas fisik yaitu exercise, resting dan lain sebagainya, aktivitas fisik kita, dan pola pikir. Ya, kesehatan mental kita. Ya. Jadi itu yang akan membuat kita bisa menjaga kesejahteraan kehidupan sel. Kalau kehidupan sel sejahtera, maka jaringan sejahtera, organ sejahtera, body system sejahtera, organisme sejahtera. Ya, cuma sayangnya kita ini belum ada di dalam keadaan di mana dijelaskan dan digeber gitu ya, bahwa minum itu sekian gelas sehari. Warna urin itu membantu kita melihat apakah kita well hydrated, ya, atau less hydrated, atau bahkan dehydrated. Itu nomor 1, jelas cairan, ya. Sehingga kita yang harus membangun itu, dan Anda yang sudah ada di klaster pendidikan biomedik ini atau kesehatan punya tugas sebagai agent yang akan dilihat orang pola hidup saudara. Minumnya gimana? Olahraga enggak? Orangnya stresan enggak? Dan seterusnya. Jadi hati-hati. Karena kalau ilmu hanya ilmu saja tidak dilakukan, itu sama saja seperti apa? Gong yang berdentang, ya, tapi nggak ada kenyataannya, gitu. Kita harus kerjakan yang kita ketahui atau ilmu yang ada pada kita itu harus kita terapkan, gitu nggih? Ya, kita lanjut. Kalau kita ambil lambung tadi, ya kita adakan potongan seperti ini melintang, kemudian kita akan melihat ya, ini organ, body structure yang terintegrasi atas berbagai macam jaringan yang semuanya punya masing-masing fungsi. Ya, jaringannya itu macam-macam ya, punya fungsi sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Jangan berpikir bahwa jaringannya banyak di situ ya. Ya biar komplit lah gitu, atau untuk lengkap-lengkap, bukan gitu. Misalnya epitel. Jaringan epitel ini sifatnya memproteksi, kemudian jaringan sel-sel jaringan di jaringan epitel ini akan mensekresikan sesuatu yang dibutuhkan. Apakah itu ion, apakah itu mukus, ataukah lainnya. Dan juga untuk memfasilitasi proses absorpsi, penyerapan. Di lapisan lebih dalam adalah connective tissue yang sifatnya sebagai support, sebagai support struktur, membentuk struktur, mendukung. Gitu. Lalu di dalamnya lagi adalah jaringan muscle. Untuk sifatnya adalah menggerakkan. Anda menelan, kemudian di sepanjang esofagus sampai ke lambung, kan ada pergerakan. Ada muscle di situ. Terutama usus. Ya, usus. Mules itu kontraksinya terlalu cepat. Ya, kalau Anda nggak bisa BAB, kontraksinya terlalu lambat. Ya. Jadi motilitas atau pergerakan kuncinya ada pada muscle tissue dalam hal jaringannya. Nah, di antara itu ada nervous tissue atau jaringan saraf yang mengendalikan atau mengatur soal komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Di sini ya akan ada misalnya kalau di saluran cerna itu nanti kalau Anda kuliah saluran cerna ada disebut nanti plexus gitu.
Nah, itu dia ada di sela-sela. Ya, ada di sela-sela. Itulah yang kemudian menjadi jawaban dari misteri yang tadi kita bicarakan. Kenapa kalau kita kepikiran, lalu kita mules? Karena ada jaringan saraf ini. Dia ikut-ikutan mikir nih. Makanya disebut little brain kalau saluran cerna itu. Otak kecil. Karena dia punya apa? Dia punya koneksitas langsung. Gitu. Jadi jangan heran kalau lagi kepikiran terus mules, pengen ke belakang. Ya. Karena memang ada persarafan itu di sini. Supaya nggak gitu gimana, Dok? Tuh, ya tadi yang 3 tadi. Pola pikir, pola gerak, dan istirahat, dan pola makan. Kalau yang lagi kalau lagi nggak kepikiran, saya minum kopi nggak apa-apa. Tapi kalau saya lagi banyak pikiran, saya minum kopi, meledak. Tiba-tiba sendawa terus, perutnya kembung, dan lain sebagainya. Karena saya memberikan pencobaan terlalu berat untuk lambung saya. Tapi kalau saya lagi tenang-tenang, kayak begini, ngajar, santai, ketawa-ketawa, mahasiswanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, minum kopi nggak apa-apa. Saya nggak ada beban kok. Pernah nggak memperhatikan diri Anda seperti itu? Ada juga tidak hanya kopinya. Sekarang kan minum kopi itu macam-macam. Cappuccino, latte. Susunya itu akan memicu, akan menjadi pemancing yang lebih berat. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita sudah sampai pada slide ini. Ini slide nomor 7, tinggal 4 ya. Tenang. Di sini Anda bisa melihat, ya kan, bahwa yang tadi saya sebutkan sudah ada di sini semua. Nanti Anda tinggal mencermati slide ini. Ini kan nanti saya kasihkan sama jenengan. Ya. Jadi kalau body system itu harus menjaga yang namanya homeostasis. Di video sudah disebut homeostasis. Anda sudah tahu? Iya, Dok, sudah. Sudah ya. Nah, sebentar. Pak cari-cari. Dilia Ananda Pratiwi. Mana Dilia Ananda Pratiwi? Iya, Dok. Ya. Apa Dok, itu? maaf, belum bisa recap ya, Dok. Soalnya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. sinyalnya buruk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda mau tutup kamera nggak apa-apa kok kalau sama saya. Tadi kan sudah lihat. Apa itu homeostasis, Dilia? Homeostasis itu ketika mekanisme kerja tubuh yang fungsional atau yang benar gitu, Dok. Oke. Ada lagi yang mau menjelaskan? Misalnya Mbak Eustasia Diajeng. Baik, Dok. Mencoba melengkapi dari Mbak Dilia ya, Dok. Jadi kalau homeostasis itu semacam mekanisme otomatis yang berlangsung di tubuh kita untuk mempertahankan kondisi tubuh itu dalam keadaan stabil meskipun mungkin ada perbedaan, ada perubahan-perubahan baik dari lingkungan maupun dari internal tubuh manusia itu sendiri. Oke, good. Salah satu contohnya bisa pengaturan suhu, pengaturan volume cairan seperti itu. Ya. Fatimia Zahra, apalagi yang mau diatur, yang bisa kita pakai jadi indikator untuk bahwa homeostasis kita terjaga baik? Kalau homeostatis dalam tubuh kita bekerja dengan baik, otomatis semua fungsi tubuh kita itu bisa berjalan dengan normal, Dok. Contohnya, yang kita bisa ukur? Contohnya mungkin seperti ketika homeostatisnya itu berfungsi dengan baik, tekanan darahnya menjadi normal, tidak dehidrasi, untuk BAB-nya lancar, seperti itu. Oke. Sampai ke BAB ya. Oke, bagus. Apa Zainuddin? Homeostasis menurut pengertianmu itu apa dan bagaimana, apa contohnya gitu? Kalau definisi sih hampir sama kayak Mbak Eustasia ya.
yaitu adalah satu bentuk adaptasi tubuh kita untuk mempertahankan posisi yang seharusnya gitu terhadap perubahan di dalam tubuh kita sendiri ataupun memang perubahan lingkungan gitu ya. Contoh yang sederhananya itu adalah ya kayak yang bakal dibahas hari ini deh tentang air ya. Tentang apa namanya? Tentang hidrasi di tubuh kita ya. Ketika misalkan kita memiliki kadar air yang rendah atau osmolalitasnya tinggi, maka tubuh berdasarkan perintah otak dia akan nyuruh untuk mensekresikan ADH, antidiuretik hormon atau vasopresin ya, untuk menahan agar tidak mencegah pembentukan urin agar airnya nggak banyak keluar. Sederhananya seperti itu. Oke. Very good. Oh, udah pada belajar. Seneng aku dengarnya. Maksudnya jurnalnya berarti dibaca, ya. Itu akan sangat membantu. Nah, jadi kalau dari asal katanya sendiri, itu tadi semua jawaban udah asik ya. Saya senang. Jadi homeo itu kan dari kata homo ya. Sama. Stasis itu status. Ya. Siapa yang status WA-nya hari ini kurang bagus, ya kan? Atau status WA-nya bagus, ya. Status itu situasi, status keadaan gitu. Jadi bagaimana tubuh kita dengan seluruh sistem organ yang ada di layar saudara ini bersama-sama, ya, atau 1-2 bagian bersama dapat menjaga stabilitas, ya, menjaga stabilitas. Bisa saya naik ke tangga, naik ke lantai 3, lewat tangga. Kalau lewat lift mah nggak ada yang ngos-ngosan ya. Cuman jari doang mencet lift gitu kan. Nah, nanti kalau di gedung Tahir itu Anda kan sudah semua pakai lift. Tapi kalau yang minat fisiologi saya kasih tanda ya, harus lewat tangga gitu kan. Naik ke Radio Putro cari Dokter Adrianita, cari Dokter Zainal, pakai tangga gitu kan. Jadi naik 3 lantai, 4 lantai, Anda pasti akan mengalami peningkatan rate pernafasan. Toh. Tadi 12, 14, tiba-tiba udah gitu ya. Lalu detak jantung Anda yang tadinya detak jantung seorang pemain yoga misalnya itu mungkin cuma 60 atau 70 kali per detik, per menit, tiba-tiba naik jadi 100. Itu normal nggak? Cari lagi nama, ada banyak kok. Tina Zarkian, normal nggak kayak gitu Mbak Tina? Tidak dok. Tidak? Iya. Oh ya. Kalau Mbak Irma Tomu, normal nggak itu? Kalau nadi kita gara-gara naik 5 lantai lalu rate-nya naik jadi 100. Normal dok. Normal ya. Karena karena apa? Ayo jawab. Karena jantung pun memompa darah ke seluruh tubuh yang membawa suplai oksigen sama nutrisi agar kita bisa mampu naik tangga itu dokter sendiri dok. Iya, oke. Sederhananya gitu. Iya, memang sederhana kok. Sederhana aja cara berpikirnya. Jadi kalau dia tidak menaikkan, kan ada tuntutan ketika kita naik tangga itu, kan ada tuntutan. Banyak. Ya. Jadi ada tuntutan. Karena ada tuntutan tersebut, kemudian tubuh kita akan kasih informasi tadi. Si avatar ini akan bekerja. Hey, adrenalin nih, kasih perintah. Kita lagi naik tangga, banyak kebutuhan. Ya, beda kebutuhan ya ketika kita jalan datar dengan jalan naik. Lihat aja kalau Anda yang mungkin sering olahraga pakai treadmill. Begitu inklinasinya kita naikkan sekian derajat aja sudah kelenger kita. Langsung otot rasanya berat. Ya. Napas lebih berat, semua jadi lebih berusaha gitu. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan, detak jantung meningkat, respiratory rate meningkat, suhu meningkat, semua meningkat. Nah, tadi Tina, kalau dia tidak turun-turun setelah beberapa saat, itulah yang tidak normal. Ya, contohnya tadi saya katakan pada saat upacara bendera, panas luar biasa, berdiri, seragam, ikat pinggang, pakai topi, kaos kaki, semuanya, kemudian pingsan. Justru karena yang dia tidak bisa mengadaptasi.
sehingga terjadilah pingsan. Kenapa pingsan? Karena sirkulasi tadi tidak terjamin, kebutuhan oksigen tidak terjamin, maka salah satu penyelamatan diri yang terbaik adalah pingsan. Sehingga kebutuhan kita menjadi basal. Kebutuhannya minimal. Ya. Pingsan itu disyukuri. Kalau enggak langsung dia rest in peace gitu. Karena tidak mampu adaptasi. Benar kan? Nah, jadi pingsan, keadaan seperti misalnya orang sakit lalu koma, pasca operasi dikomakan, itu untuk menyelamatkan diri supaya kebutuhannya minimal. Ketika kita sudah mulai berpikir berat sedikit aja itu kebutuhan meningkat banyak. Ya. Hebat loh pikiran itu. Ketika Anda misalnya ya yang punya pasangan misalnya dia lewat misalnya pasangannya laki-laki. Lewat loh kok bonceng perempuan gitu. Itu cuman diem aja, cuman gara-gara pikiran kita aja bisa deg. Asam lambung naik dan seterusnya. Luar biasa nggak? Ya. Maka tadi manusia itu 3 dimensi. 3 dimensi. Istilahnya itu tubuhnya, jiwanya, kemudian rohaniahnya. Nah, kita belum ada fisiologi spiritual gitu ya, karena bicaranya tubuh. Padahal spiritual itu up above, jadi di atas kita ini harus kita usahakan sendiri. Kalau secara universitas atau secara fakultas atau secara minat itu tidak disinggung tapi tidak dibahas. Oke, ya. Jadi ini kita lihat slide ini bahwa semua sistem tadi, nervous system, respiratory, nervous system dan endocrine system. Kemudian ada respiratory, urinary, digestive, reproductive, integumentary, immune system, muskuloskeletal dan sirkulatory. Yang 2 di atas adalah pengatur, ya. Yang paling bawah adalah circulatory system, ya. Dia akan mengatur pertukaran dengan dunia luar. Dia punya pengaturan, ya. Kemudian integumentary system, dia akan menjaga dari bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain sebagainya masuk. Kemudian immune system akan memproteksi melawan foreign invaders secara internal, kalau tadi integumentary secara di luar. Kemudian musculoskeletal itu adalah yang membuat tubuh kita mampu berinteraksi dengan external environment. Kemudian urinary system itulah yang akan mengatur antara wanted dan unwanted materials tadi, termasuk air elektrolit. Kemudian digestive system mengatur mengenai kebutuhan nutrisi, air, elektrolit, ya, dan membuang sampah dari proses digesti atau proses pencernaan. Nah, inilah seluruhnya yang mengatur perjalanan satu organisme. Anda sudah belum? Sudah download Lauralee Sherwood yang buku ini belum? Kalau belum, nanti saya share. Tapi ini di mana-mana ada, ya. Tapi nanti saya kasih lewat Mas Lutfi ya. Sekitar 74 mega, bagaimana gitu. Nanti Anda kompres atau gimana silahkan. Oke. Kemudian dari situ gitu ya, ini akan menjaga semua ini, ya, seluruhnya ini. Body system ini akan memaintain atau memelihara homeostasis, yaitu dynamic steady state of the constituent in the internal fluid, ya, environment that surrounds and exchange material with the cell. Jadi seluruh organ sistem tadi ini tujuannya memelihara homeostasis. Karena homeostasis adalah hal yang penting dan pokok untuk apa? Survivalnya sel atau kehidupannya sel. Jadi sel membutuhkan homeostasis untuk survivalnya sendiri dan juga untuk mengadakan ya fungsi-fungsinya yang spesifik, ya, fungsi-fungsinya spesifik juga untuk survival seluruh tubuh. Gitu. Jadi untuk dapat melaksanakan itu semua, sel ini membutuhkan apa? Supply yang konstan. Supply konstan
terhadap nutrisi, O2, dan ongoing elimination of acid forming CO2 untuk mengenerate energy needed to power the sustaining cellular activities seperti yang ada di gambar ini. Nah, jelas ya, artinya ketika kita belajar tentang homeostasis, kita belajar mengenai interkoneksitas antara satu sistem organ dengan satu sistem organ lainnya yang tidak terlepas dari kinerja organ dalam sistem organ tersebut, yang tujuannya adalah menjaga homeostasis agar sel tubuh kita, yaitu unit hidup yang terkecil pada manusia. Nah, jadi sudah ketemu ya kita di sini ya. Maksudnya sudah sepakat dalam arti kata sudah memahami gitu. Mengapa homeostasis itu menjadi sesuatu yang esensial pada kehidupan kita sebagai manusia untuk survival dari level sel. Ya, sementara sel membutuhkan constant supply dari nutrisi, oksigen, dan membuang karbon dioksida. Gitu. Ya, nanti ini Anda bisa bahas secara mandiri. Namun intinya, ya, interdependent relationship atau hubungan yang saling bergantung antara sel, body system, dan homeostasis itu dijelaskan melalui sesederhana gambar ini. Body system menjaga homeostasis atau memelihara homeostasis. Homeostasis diperlukan untuk kehidupan atau pertahanan hidup dari sel, dan sel adalah bagian yang membangun body system, mulai dari jaringan, organ, sistem organ. Paham ya? Enak toh ngertinya? Oke. Ya, Dok. Nah, ada pertanyaan? Dok. Ya. Oh, ya. Dok, mau nanya, sistem organ sama hormon itu kan diproduksi selama daur kehidupan kita. Nah, apabila kalau orang itu udah meninggal, sistem organnya itu emang benar-benar udah berhenti atau belum? Contohnya kalau di patient monitor itu kan adanya penurunan saturasi oksigennya kan menurun, terus detuk jantungnya itu kan udah tidak terdeteksi lagi. Nah, itu untuk sistem organ yang lain sama hormonnya itu emang benar-benar udah tidak produksi lagi atau menunggu beberapa hari setelahnya itu, Dok? Ini maksudnya vegetative state ya? Pada keadaan brain dead tapi tidak organ dead gitu kan, mati otak tapi mati batang otak gitu loh. Maksudnya vegetative state itu kita enggak, Dok. apa? Oh iya. Apa? Maksudnya kan meninggal beneran gitu, Dok. Kalau sudah meninggal beneran terus? Itu semua sistem organnya emang langsung berhenti bekerja atau masih ada beberapa hormon yang kerja gitu, Dok? Sisa-sisanya gitu. Oh, oke. Gini, ya. Anda itu boleh minta sama Tuhan gitu. Karena Anda sudah tahu. Tuhan, kan mati itu jalurnya cuma 2. Kardiak atau brain kan. Mau kardiaknya yang arrest atau brainnya yang arrest. Ya kan? Mati otaknya atau mati dari posisi jantung. Nah, kalau kita nanti belajar, jantung itu akan menyediakan supply. Supply-nya itu ketika kardiak tidak bisa lagi, jantung itu tidak lagi bekerja, maka tugas supply itu kan tidak bekerja lagi. Berhenti. Nah, kalau kita kasih infus, kita kasih ini, kita kasih apa, ya cuman ada batas waktunya dong. Ya kan? Cuman kita pelan-pelan doang kan. Gitu. Kita pelanin gitu. Tapi ketika katakanlah stroke, bukan brain dead ya, tapi stroke, kemudian oksigen di kepala terganggu dan seterusnya, selesai, ya kan? Ya makanya kita selalu menunggu 2-3 jam sebelum kita menyatakan ini boleh dimandikan, meninggalnya boleh.
gitu. Oh iya iya. Nah, karena kita kan percaya kepada Tuhan toh. Ada mati suri, kemudian ada mukjizat dan lain sebagainya. Tetapi kalau tadi Anda sudah sekarang memang belum, tapi tahu kurang lebih sudah terpicu kan. Oh, jantung itu kerjanya ini, ya kan? Otak itu kerjanya ini, hormon itu kerjanya ini, gitu. Nah, hormon neuroendokrin itu bekerjanya bersama-sama. Kalau endokrin atau hormon itu ibaratnya kalau Anda mencari gelombang radio, sing pas nih, mana yang pas, mana yang pas. Anda rubah switching, tunggu sampai ketemu frekuensi yang cocok, des, gitu. Nah, nanti kalau kita bicara endokrin, itu nanti kita juga ada namanya lagi, ada paracrine, ya paracrine itu para itu berarti dia targetnya itu cuma di sekitar situ toh, gitu, di sekitar situ aja paracrine. Ada lagi namanya neurocrine. Neurocrine itu seperti hormon, tapi dia butuh potensial aksi. Potensial aksi itu khasnya saraf, makanya disebut paracrine. Ya, jadi ada neurocrine, paracrine, endocrine, dan lain sebagainya, exocrine, gitu kan. Nah, jadi itu banyak sekali. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa dia tugasnya adalah meregulasi. Cuma kalau yang crine ini dia lebih lambat. Dia nunggu dulu sampai ketemu tek, baru dia menimbulkan efek. Gitu. Ya. Kalau yang neuro itu sifatnya kayak listrik, jadi cetak atau kita telepon pakai HP itu. Nomornya dapat, cetek, halo, kamu di mana? Gitu. Jadi lebih cepat. Kalau yang endocrine system ini dia lebih slow, lebih mencari-cari. Jadi nunggu sampai kadarnya segini, nah, baru dia nanti akan. Which is good. Kalau hormon itu as fast as neuron, kita bisa perang semua. Kan ketika kita mulai kan kita mulai berpikir, oh saya harus menghindari situasi ini. Kalau saya tetap ada di sini, saya akan begini. Lalu dia mundur. Itu survival juga. Gitu. Jadi kita itu sudah didesain, saya juga ya sebagai manusia kita ini kan ciptaan ya. Dan kita belum mengerti sepenuhnya kita sendiri ini, dalam arti kata penelitian secanggih apapun tuh belum sepenuhnya menemukan. Tapi sampai di sini saja kita sudah sudah terkagum-kagum dan kok bisa sebegitu hebatnya. Bagaimana? Sekarang saya meneliti misalnya tentang serotonin. Dan saya terkagum-kagum sendiri dengan serotonin. Serotonin dari kulit pisang dan lain sebagainya. Saya sendiri terkagum-kagum. Dia bisa jadi antidepresan, kenapa? Oh, dia kerjanya begini. Kalau saya berikan triptofan, kok bisa orang makan triptofan biasa aja ada yang jadi bagus. Oh, kalau dalam keadaan stres, jalur itu dibelokkan, masuk ke jalur kinorenin. Itu sesuatu yang something new, gitu. Dan akan lebih banyak baru lagi. Makanya Anda belajar biomedik. Makanya Anda ambil strata S2. Karena Anda ingin tahu lebih dalam loh. Jangan cuma mau lulus loh, jangan cuma mau dapat gelar, rugi. Pemahaman Anda harus lebih dalam. Paling tidak dari pola sintesa saudara. Pola berpikir saudara. Kalau tadi cuma gini. Itu warnanya apa? Hijau. Sudah, itu S1. Sudah mampu bilang bahwa itu warnanya hijau. Mungkin hijau muda, hijau pupus, hijau toska, hijau ini oke. Tapi kalau Anda sudah S2 gitu. Kenapa warnanya hijau? Oh, ternyata karena ini. Bisa variasi apa saja. Bisa begini karena ada campuran ini. Nanti Anda ketemu masalah, beda dong. S1 dengan S2 caranya membaca masalah dan menyelesaikannya. Kita lebih mengerti di layer lebih dalam gitu. Fenomena yang lebih dalam itu kita pahami, gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan hormonnya masih bekerja, selama dia masih punya bahan bakar dia akan terus bekerja. Tapi surut dengan ketidakmampuan untuk menyuplai, disitulah dia akan terus rusak dan tidak bekerja. Artinya tidak ada seperti mobil mogok deh, ya. Kalau BBM-nya habis, kan dia berhenti, sudah tidak ada lagi yang dibakar. Sama seperti itu. Kalau mobilnya akinya habis, ibaratnya kalau itu otaknya gitu ya, akinya habis ya mati langsung. Starter enggak mau, gitu.
Nah, Iya dok, terima ya, kasih dok. sama-sama. Nanti bisa didiskusikan lagi. Iya dok. Boleh. Izin bertanya dok. Oh, monggo. Iya, terkait dengan kematian tadi kan juga dibahas terkait dengan ada kematian klinis, kematian otak, sama kematian total kayak gitu dok. Tadi mau tanya terkait dengan kematian batang otak itu sendiri itu apakah dia memang kondisinya sudah mati tinggal menunggu henti jantung saja atau memang ada kemungkinan untuk sembuh dalam proses kayak misalnya dioperasi kah atau apa treatment lain gitu dok, apa dibiarkan dengan berbagai macam alat-alat bantunya ketika dia terjadi mati otak atau batang otaknya. Itu yang pertama dok. Yang kedua, sorry. Yang pertama tadi ulangi lagi coba. Saya belum ngerti pertanyaan. Terkait dengan kematian tadi dok, mati kritis, mati otak, sama mati yang kalau misalkan sudah kita sebut tadi 2 jam atau 3 jam itu disebut sebagai kematian tadi itu. Ketika mati batang otak, apakah itu tinggal menunggu waktu untuk jantung itu berhenti saja, atau memang ada treatment lain untuk menanggulangi kematian batang otak itu sendiri? Misalkan apakah hanya sekedar dikasih bantuan alat-alat kayak gitu kan dalam ruang ICU dan lain sebagainya, atau ada yang lain? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua? Yang kedua berkaitan dengan kasus stroke, karena saya juga lebih mendalami terkait dengan stroke dok. Ya. Apakah ketika terjadi infak di otak kemudian menjadi problematika di perjalanan darah di otak itu juga mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kayak misalkan paru, jantung, lambung dan lain sebagainya dok. Itu. Oke, thank you. Menarik ini pertanyaannya loh, benar, menarik. Jadi yang pertama tadi kan kita berarti jenengan asmane sinten Mas? Namanya siapa Mas? Kurniawan. Oke, ya Mas Pak Kurniawan. Jadi kan yang dimaksud ini kan vegetative state ya. Tadi ya sudah mati batang otak itu kan. Nah, kita harus ngapain? Nah, itu yang menarik. Etika kedokteran kita itu bagaimana? Gitu kan? Sekarang saya mau nanya. Ketika sudah terjadi mati batang otak, dia masih bernapas kok. Masih bisa bernapas seperti tidur saja. Itu terjadi. Saya kebetulan punya kasus itu ibu habis melahirkan kena vegetatif. Jadi salah sesuatu prosedur lalu vegetative state di Solo itu. Rumah sakitnya menanggung seluruhnya dalam arti kata selama dia masih dikatakan hidup tanda petik. Ya. Yang dilakukan supply. Masih ingat tadi tahu ini? Apa yang esensial for survival? Kebutuhan nutrisi ya, yang harus dimasukkan lewat sonde. Dan O2 dia masih bisa bernafas, jadi nggak ada masalah. Lalu yang kita berikan ya makan, nutrisi. Sampai detik ini sejak tahun 2006 ada salah seorang yang sangat terkenal di Jogja. Ya, 2006 sampai sekarang. Which is 15 tahun ya. Tidur tambah ganteng. Awet muda. Tidur. Diberi makan. Diberi nutrisi. Itu saja. Cuma dia kan keluarganya mampu. Lalu kalau yang tidak mampu bagaimana? Ya dicopot. Tidak dikasih sonde. Kalau tidak dikasih sonde gimana? Ini kan. Ya kan? Need a continual supply of nutrient and O2 and ongoing elimination of acid forming CO2. Artinya need a continual supply. Kalau nggak dikasih continual supply terus sel hidup apa enggak? Mati kan? Iya. Kalau BPJS ini menanggung orang-orang vegetative state ya seru juga, kita bakal banyak penelitian juga. Yang 15 tahun ini masih ada loh. Masih ada orangnya. Lalu saya makanya berpikir, makanya saya gini, Mas Kurniawan. Berarti pikiran itu luar biasa. Dia terjadi regenerasi sel kok. Wong kulitnya bagus kok. Berarti kan kulit mati asal dia dimandiin kan lepas. Semua berjalan. Cuma otaknya nggak jalan. Sadar ya enggak lah.
nggak sadar. Itu terjadi udah 15 tahun loh. Karena saya ingat 15 tahun karena bersamaan dengan anak saya lahir tahun 2006. Tahunnya sama, 2006. Nah, kalau Anda katakan itu gimana? Ya selama Anda berikan continual supply of nutrient, it doesn't matter. Di luar negeri banyak. Sampai keluarganya bilang, oke, it's time to say goodbye. Lepas. Ya sudah, kalau sudah dilepas tinggal menunggu. Berapa hari, ada yang cepat, ada yang lama. Ya, tapi kan ada yang spiritualnya kuat, mereka tidak mau melepas, selama itu menunjukkan bakti anak kepada orang tua, dan sebagainya kan. Itu kita nggak bisa judge. Nggak bisa kita hakimi, itu keputusan keluarga. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi, apakah itu namanya vegetative state yang tidak bisa kita hakimi apapun keputusan keluarganya karena mengandung faktor finansial, faktor kepercayaan. Oh, ini nyekso bapak, itu nyekso ibu, kan gitu kan. Kalau digitukan dengan alat itu nyekso orang tua. Ada juga yang bilang begitu. Ada yang bilang selama kita masih bisa mengusahakan, kita usahakan. Kita tunggu mukjizat Tuhan. Padahal namanya vegetative state, sepanjang pengalaman belum pernah ada yang bukan saya nggak menjamin ya, tapi sepanjang yang saya tahu tuh belum pernah ada yang bangun lagi. Kemudian sedikit dok. Dengan prevalensi sendiri dok, prevalensi kesembuhan atau kesadaran totalnya pulih itu ada enggak dok? Atau memang dia enggak akan pulih ke kesembuhan total kayak gitu dok? Kalau vegetative state, ya tadi saya katakan, selama yang saya tahu, enggak ada yang bangun. Sudah. Tidak ada yang bangun. Sepanjang sepengetahuan saya itu tidak ada yang bangun. Nah, tapi kalau mau berpulang atau tidak itu ya kembali lagi toh. Ya itu kan keputusan Tuhan. Tapi banyak juga yang akhirnya sudah. Kalau yang 15 tahun ini nyatanya ada loh. Nyatanya ada. Dan saya makanya bilang, orang kalau nggak mikir awet enom. Lah ini yang vegetative state ini, awet muda. Sudah, ya bukan orang muda, dia udah punya cucu. Tapi dia ganteng gitu. Berarti kan kulitnya beregenerasi. Rambutnya tumbuh, kukunya tumbuh, gitu loh. Dari suplai nutrien tadi, gitu. Oke, itu menarik itu. Tapi itu kalau saya arahnya ke situ tadi. Jadi orang yang tidurnya cukup itu awet muda. Anda menyediakan spare waktu untuk tidak mikir aneh-aneh gitu. Jadi pikiran itu bikin tua gitulah gampangnya. Ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir kecuali yang penting-penting. Ya. Yang kedua adalah stroke. Infark. Terus tadi pertanyaannya adalah tidak akan apa tadi Mas Kurniawan? Berkaitan dengan pengaruh enggak terhadap fungsi organ di dalam tubuh kayak misalkan paru, jantung, terus dan lain sebagainya kondisi itu. Apakah dia hanya menyerang di anggota gerak saja gitu loh, Dok? Oke, ya gini. Nanti kan kalau belajar tentang brain, ya kan? Brain itu kan lokasinya luas. Dan tiap titik itu kan memiliki tugas pokok fungsi masing-masing. Ada yang alat gerak kanan kiri, ya kan? Ada yang fungsi menelan, ada yang fungsi macam-macam. Nah, infarknya posisi ada di mana? Infark itu kan karena ada sumbatan lalu dia terhambat untuk mendapatkan oksigen. Tidak mendapatkan oksigen, ingat ya, lihat aja di slide ini tentang sel. Need a continual supply, perlu supply continue atau berkesinambungan terhadap nutrisi O2 dan ongoing elimination of acid forming CO2. Itu aja. Ketika dia terjadi sumbatan, maka jaringan yang tersumbat tadi di pasca sumbatan itu di tempat titik di tempat setelah sumbatan dia akan mengalami kesulitan mendapatkan oksigen sehingga dia tidak dapat continual supply. Maka dia akan apa? Terancam infark tadi, mati tadi. Dalam arti kata dia akan rusak, ya. Rusak, kemudian di bagian rusak itu apa kendali yang ditanggung-jawabi lokasi tersebut. Nah, sehingga ketika dia mempengaruhi lokasi-lokasi tertentu, ya, misalnya tadi seperti dikatakan di ekstremitas sebelah sisi, misalnya dia hemiparese atau hemiplegi, ya, cacat pada sisi kanan saja atau sisi kiri saja, oke? Nah,
Ketika tidak dilakukan, ini sampai di situ, kemudian Anda nanya, pengaruh nggak dok ke organ-organ, ke ototnya, ke ininya, ke itunya, ya kan? Nah tentu kita ingat lagi fisiologi di situ. Dia akan membutuhkan apa sebagai supportnya. Kalau dia kemudian mendapatkan nutrisi yang sesuai, proteinnya cukup dan lain sebagainya, dilakukan tadi 3 hal tadi ya. Gerakan ya, kan tadi pola makannya, pola gerakannya, dan pola pikirnya. Kalau di dalam gerakannya juga diizinkan untuk di fisioterapi, lalu dia pelan berubah dan lain sebagainya, tentunya penurunan atau kemunduran kualitas itu bisa kita halangi, sehingga semuanya tetap baik-baik saja. Namun demikian, kan itu tidak mudah. Tergantung sosial, ekonomi, pendidikan, kedekatan dengan keluarga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Iya kalau di fisioterapi, kalau tidak di fisioterapi ya pastilah atrofi. Pasti akan terjadi menyusut. Ya. Ketika tidak diberikan esensial nutrien tadi ya pastilah semua jaringannya akan mengalami tekor. Banyak pembakaran, sedikit supply. Sehingga itu akan menjadi satu permasalahan yang akan menurunkan kualitas. Tadi ingat ya, jangan lupa kita tadi bicaranya adalah hierarki ini. Di selular level akan terganggu. Kalau di selular level terganggu ya nanti akan ke jaringan, ke organ, dan akhirnya ke organisme. Maka jika kita mau menjaga supaya organisme ini dicegah dari penurunan fungsi atau penurunan kualitas kinerja, perhatikanlah kesejahteraan sel. Nanti ada jurnal tentang water hydration atau tentang dehidrasi dan hidrasi. Anda perhatikan, sesederhana cairan itu dapat menyebabkan atau mendukung kesehatan saudara, mendukung. Kalau kita ngomong kesehatan tuh kita ngomong ini deh. Kalau kita sudah ada di klaster kedokteran ini, kita kalau sudah bicara tentang kesehatan, kita sudah bicara tentang kesejahteraan organ, kesejahteraan sel, gitu. Maka kesejahteraan sel itu harus dipikirkan, dijaga, ya. Kalau misalnya gini ya, kalau kita ngomong makan, kalau kita bicara tentang makan, itu tentu bicaranya itu kan tentang makanannya isinya apa. Makanan yang Anda makan itu isinya apa? Ada kandungan, kalau yang makronutrien yang basic kan, berarti kan Anda cukup karbohidrat, cukup protein, kemudian cukup lemak. Lalu kita cukup mineral, cukup vitamin, cukup kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan tubuh sebetulnya. Semakin negara itu maju, mereka akan mengedukasi masyarakatnya terhadap kebutuhan-kebutuhan yang memang sebetulnya esensial. Misalnya gini, tidak bicara biotin. Nanti mungkin Anda boleh sekarang search biotin. Anda search biotin gitu ya. Nah, ini saya bisukan. Anda tentang biotin misalnya. Biotin itu untuk integumentary, untuk kulit, kuku, rambut. Apakah negara seperti kita sudah mulai bicara itu? Ya strata ekonomi lain. Kalau di dasar enggak. Kita masih bicaranya protein, lemak, dan karbohidrat. Nah sekarang sebetulnya sudah eranya kita untuk lebih, bukan itu susah, bukan itu hal yang susah. Tanaman di sekitar kita, bagaimana kita mengusulkan makan kacang-kacangan yang kaya terhadap vitamin B sekian. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang yang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak mengatakan, tidak memunculkan saran-saran atau edukasi kepada masyarakat bahwa itu bisa memperbaiki kualitas rambut, kuku, kulit. Orang akan ngomong, alah kok rambut, kuku, kulit.
nyukupi kebutuhan ini aja susah. Nah, gitu. Padahal itu hal yang sederhana, yang tidak yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan edukasi. Gitu. Nah, Anda kan nanti akan melakukan penelitian-penelitian. Ya. Kalau saya kemarin kulit pisang, terus probiotik gitu. Ada juga tentang ubi ungu. Ini itu. Itu kan ada di sekitar. Pisang itu apalagi kulitnya dibuang sama orang. Ternyata dia punya manfaat yang positif. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk menutup kuliah kita pada siang hari ini, saya akan coba jelaskan mengenai negatif feedback dalam homeostasis ya. Ini adalah keadaan, ya, ada satu keadaan yang ditangkap oleh sensor, ya, apakah meningkat atau menurun atau positif negatif. Kemudian informasi ini akan diterima oleh integrator. Integrator akan mengirimkan instruksi kepada efektor. Efektor ini akan membawa respon kompensasi. Hasilnya adalah variabel yang dikontrol atau dikendalikan terrestorasi menjadi normal. Ada deviasi dulu, seperti tadi pertanyaan saya tentang kalau naik 5 lantai, detak nadinya naik enggak? Nah, itu jadi deviasi kan? Tadinya baik-baik di 70-60 per menit. Loh kok tiba-tiba jadi 80, 90 terus 100? Itu deviasi kan? Terjadi deviasi ya? Iya. Nah, itu terdeteksi. Terdeteksi, diterima sensor. Sensor ini mengatakan, adrenalinnya terlalu berlebihan. Ini jadi begini. Ada kebutuhan sudah tercukupi kok. Diterima integrator, integrator mengirim ke efektor akan membawa kepada respon kompensatori. Kemudian akan dilepaskan beberapa hal untuk kembali lagi ke 60-70 per menit. Contohnya itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini adalah negatif feedback control dari suhu ruang. Suhu ruang. Sekarang suhu ruang Anda di situ seperti apa? Kan kita beda-beda ya. Ternyata room temperature turun, tiba-tiba turun salju di Kalimantan situ. Anda ada yang dari Kalimantan enggak? Nah, terus kemudian diterima oleh termometer tubuh kita, termostat kita, itu di hipotalamus, ya. Nah, kemudian bereaksi, ya kan? Kemudian akan dihasilkan heat output atau panas, heat itu panas ya. Kemudian increase room temperature to set point, increase room temperature set point. Ini kalau kita lihat kayak penghangat ruangan, ya, di set, kemudian room temperature normal lagi, suhu ruang, ya, suhu ruang. Jadi suhu ruang ini tadi biasa nih, tiba-tiba turun salju. Kalau tadi sekitar 10 derajat atau 5 derajat, jadi -2 gitu. Diterima oleh termometer, termostat, kemudian kita akan membutuhkan peningkatan panas. Lalu warmer ruangan itu kita naikkan. Tadinya katakanlah 10 derajat jadi 15 derajat atau 18 atau 20 derajat. Lalu dia akan kembali ke room temperature. Nah, kalau ini pada tubuh kita yang tadi saya sebutkan kita upacara itu ya, tapi ini sekarang below, jadi turun, bukan naik. Kalau upacara kan naik. Suhu tubuh kita tiba-tiba turun di bawah normal, di bawah 35 misalnya. Maka ada sel-sel saraf yang akan tapi memang sel yang memonitor suhu akan terpicu, akan kena sentil. Lalu dia mengirimkan sinyal ke pusat kendali temperatur di hipotalamus. Kemudian akan muncul respon di skeletal muscle, merinding, menutupi pori-pori kita gitu, jadi merinding. Kemudian ini shivering ya, merinding. Kemudian muncul produksi panas dengan cara shivering tadi, nutup supaya panas tetap di dalam. Gitu. Kalau Anda merinding itu artinya itu sedang menutup dan supaya panasnya nggak keluar, di dalam aja, karena butuh untuk menghangatkan. Lalu suhu atau temperatur tubuh akan meningkat sampai ke set point atau yang sesuai. Nah, ini akan menjadi negatif feedback sehingga suhu yang tadinya itu di bawah suhu normal atau terlalu dingin mencapai ke
suhu yang sebelumnya. Nah, inilah sebetulnya cara tubuh kita untuk mengatur. Kalau tadi nadi meningkat, maka itu akan ada urut-urutan seperti ini. Diterima sensor, kemudian disampaikan ke integrator. Integrator ini nanti dia akan ngomong gitu loh. Rate pernapasan meningkat, suhu meningkat, ini meningkat, semuanya secara multi body system. Kemudian menyampaikan instruksi kepada efektor yang bersangkutan, misalnya sistem jantung paru, sistem jantung pembuluh darah ke jantung pembuluh darah, paru ke paru, suhu ke termostat tadi, lalu akan memberikan perintah kepada efektor untuk melakukan respon kompensasi. Ya. Nah, paling gampang kalau Anda haus, Anda kurang cairan, itu akan disensor di sini. Sensor menerima, kamu kurang cairan. Terus dia akan menyampaikan pesan ke integrator. Segala macam, kencingnya ditahan, karena asupan cairan harus kita jaga nih. Jangan kencing. Ya. Jadi antidiuretik hormonnya dinaikkan. Kemudian rasa haus ditimbulkan. Ini efektor-efektor. Kemudian kompensatory responsnya adalah cari air untuk minum. Ya. Menahan mencari tempat yang lebih teduh misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah contoh dari negatif feedback. Ketika sesuatu kan tadi homeostasis, keadaan yang status yang tadi seharusnya misalnya kalau nadi itu 70 80 normal paling atas 100 per menit itu menjadi 110 120 atau pernafasan yang normalnya 12-16 menjadi 22 atau dan seterusnya. Suhu yang sudah seharusnya itu 36 sekian sampai sekian menjadi meningkat atau menurun, itu semua akan diterima oleh tubuh kita dan disensing atau ada sensor dalam tubuh kita untuk mencoba mengembalikan ke homeostasis. Kalau mampu, tubuh kita sendiri melakukan. Kalau tidak, kemudian kita memerlukan sarana-sarana tambahan seperti misalnya obat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Selamat datang di MIB ya. Dan teruslah memegang teguh jadwal yang ada sehingga selesai pada waktunya dan selalu kalau saya katakan itu begitu Anda masuk minat itu Anda sudah mencari-cari, misalnya mana dosen yang sedang melakukan penelitian atau apa penelitian yang bisa dimintakan dana dana masyarakat untuk penelitian, karena itu akan suatu yang ongoing, terus-menerus terjadi. Selalu tanya kepada kakak senior, di mana kesempatan-kesempatan itu ada. Komunikasi adalah kunci keberhasilan. Sehingga Anda harus terus mencoba berkomunikasi, mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kelangsungan studi saudara, dan tidak pernah takut, karena segala sesuatu permasalahan pasti ada solusinya. Yang penting Anda punya self-confidence yang cukup, Anda tidak takut berkomunikasi, dan Anda selalu memulai dan jangan berpikir tentang kerumitan, tapi berpikirlah tentang kemungkinan. Begitu mungkin dikerjakan, kerjakan. Dan dosen adalah tempat untuk bertanya dan mengasah kemampuan saudara. Bukan untuk istilahnya Anda nanti datang dan harus sudah perfect. Bukan. Tugas kami adalah melihat dari perspektif kami sudah bagus, diteruskan atau mungkin perlu touch up di sana sini supaya lebih cantik lagi proposalnya. Kita lebih jeli mungkin karena sudah berpengalaman, kekurangan-kekurangan dalam kemungkinan permasalahan dalam penelitian saudara dan seterusnya. Gitu ya. Saya akan stop share, nanti akan saya berikan ke Mas Lutfi ini filenya sehingga Anda boleh pasti beliau akan memberikan kepada saudara-saudara untuk didistribusikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada pertanyaan atau ini sudah 11.30, mungkin Anda perlu mempersiapkan diri untuk jurnal ya. Habis ini jurnal kan?
Oke, selalu semangat, jangan pernah ragu-ragu, dan komunikasi. Ya, ini di antara yang sekian komunikasi, dan nanti ketika melebur ke kawan-kawan yang lain, itu juga terus berkomunikasi dan komunikasi dengan senior saudara. Sukses selalu, sabar, dan jangan pernah menyerah. Salam sehat ya. Sebentar, saya mau foto dulu sebentar ya. Saya mau foto. Yang nggak punya, saya mau foto dulu. Aku juga beresin dulu. Ya. 1, 2, bentar ya, ini bohong 1, 2 ya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dokter. Sampai ketemu dok. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oke, nanti selanjutnya jurnal reading ya jam 1. Halo. Halo Pak. Nanti lanjut jurnal reading jam 1. Siap-siap nanti untuk yang kelompok 2. Sepertinya ini Dokter Setio menghendaki maju, tapi belum dibalas, nanti majunya jam berapa? Siap-siap ya. Bisa mungkin 12:30 atau jam 1:4 atau jam berapa? Baik Pak. Ya, siap Pak. Kok ketawa-ketawa itu masih. Oke ya, siap. Oke, lift dulu, istirahat dulu. Isoma, silakan. Monggo. Pak.